Selamat pagi rekan-rekan dan peserta untuk morning briefing. Ya, kita mulai untuk morning briefing hari ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014. Ya, morning briefing ini akan saya pandu dengan Desi Kurniawati. Ya, jika Anda nanti ada pertanyaan, silakan menuliskannya melalui kolom chatting yang sudah tersedia. Ya, kita akan membahasnya nanti berdiskusi langsung mengenai market dengan Bapak Wanfu, edukasi dari Monex Asia Afrika. Ya, kalau kita melihat dari market di hari kemarin, dolar tetap masih sentimennya, dominasinya di minggu ini tetap masih positif ya, mengalami penguatan. Dan hasilnya kalau kita perhatikan untuk mata uang against dengan US dollar ataupun dengan pasar komoditi, ini juga mengalami tekanan dengan penguatan dolar yang terjadi ya. Kemudian di hari kemarin ini ada satu data yang diperhatikan, ini adalah mengenai data inflasi dari zona Eropa. Ya, jika kita melihat data tersebut, ini dirilisnya semakin turun dari bulan-bulan kemarin ya. Sekarang kalau kita perhatikan untuk masalah CPI year per year-nya ini adalah 0,3 dari yang sebelumnya itu adalah 0,4%. Dan ini memperkuat sekali untuk estimasi mengenai dari ECB yang akan memberikan stimulus lebih lanjut lagi ya. Kemudian di pagi hari tadi ini juga ada data manufacturing PMI dari Cina, diforecastkan masih unchanged 51,1. Kemudian ada retail sales untuk di Aussie, ini mengalami penurunan dan membuat tekanan juga terhadap mata uang Aussie ya. Dari yang tadinya 0,4, ini dirilis untuk bulan ini itu adalah 0,1%. Ya, sisanya kita akan coba untuk membahas dengan Pak Wanfu. Ya, selamat pagi Pak Wanfu. Baik, selamat pagi Bu Desi. Baik, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Monex. Silakan Pak untuk dibahas apa saja yang menjadi market mover untuk di hari ini yang harus kita perhatikan ya. Baik, untuk pembahasan pertama ya. Saya melihat dari Aussie dulu. Data yang kurang mendukung ya. Terutama data-data ekonomi Australia seperti data neraca perdagangan yang mengalami defisit ya, sejak bulan Mei. Dan dari bulan ke bulan ya defisitnya semakin membesar ya. Kemudian juga ada data izin membangun ya mengalami pasang surut ya, mengalami pasang surut. Sementara itu mengindikasikan bahwa permintaan pasar di perumahan Australia masih belum kuat ya, atau masih belum pasti ya. Kemudian juga ada data tenaga kerja yang kurang meyakinkan, di mana tingkat pengangguran sebelumnya yang dari 5,8% itu melonjak ya menjadi 6,1% di bulan Agustus lalu ya. Nah, data internal Australia yang kurang menunjukkan adanya perbaikan ini mendapat dukungan tambahan sebenarnya ya di bulan September ini ya, terutama data dari China ya, dan outlook kebijakan moneter Amerika Serikat ya. China sendiri terlihat mengalami perlambatan ekonomi di bulan September ya, di mana angka-angka statistik dari data ekonomi Cina yang dirilis sepanjang bulan September itu banyak yang kurang memuaskan ya, seperti contohnya data CPI ya, atau indeks harga konsumen year per year di China itu mengalami penurunan di angka 2% ya di bulan Agustus lalu ya, di bawah pengukuran bulan sebelumnya yang 2,3%. Kemudian data PPI atau indeks harga konsumen produsen ya, bulan Agustus masih turun ya, bahkan lebih dalam. Nah, penurunan indeks harga ini bisa diartikan bahwa adanya penurunan aktivitas ekonomi di China ya. Dari aktivitas industri sendiri yang menjadi motor ekonomi di China juga mengalami penurunan ya. Ini terlihat dari data produksi industri year per year bulan Agustus di China itu turun menjadi 6,9% dibandingkan pengukuran bulan sebelumnya ya yang 9%. Nah, adanya aksi penyuntikan likuiditas ya ke 5 bank terbesar di China oleh pemerintah yang sebesar 500 miliar yuan itu mengkonfirmasi bahwa adanya kekhawatiran pasar soal perlambatan ekonomi di China. Kemudian
ada pula ekspektasi percepatan kenaikan ya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat juga menambah keterpurukan ya nilai tukar Australia terhadap dolar Amerika Serikat. Ya. Di mana ekspektasi ini juga diperbesar ya setelah adanya rapat moneter di bulan September ya tanggal 18 lalu ya, di mana proyeksi tingkat suku bunga Amerika Serikat ya kemungkinan akan berada di kisaran 1,375% ya di akhir tahun 2015. Nah, proyeksi ini sebenarnya lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya untuk periode yang sama ya di kisaran 1,125%. Ya. Nah, ekspektasi ini sebenarnya terjaga ya berkat rilisan data-data dari ekonomi Amerika Serikat yang masih relatif positif ya atau bagus selama bulan September lalu. Nah, kebijakan moneter Amerika Serikat ya yang dilakukan oleh The Fed ya menuju pengetatan moneter itu berbeda dengan kebijakan bank sentral di Australia yang masih menginginkan kebijakan moneter longgar ya untuk menopang pemulihan ekonomi Australia yang mendapat dampak negatif dari penurunan ekspor komoditas. Ya, RBA juga masih menilai bahwa nilai dolar Australia itu masih terlalu tinggi ya, dan dengan tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang ada, ya, ini merupakan isyarat bahwa RBA ya, belum menginginkan dolar Australia menguat. Nah, dari pergerakan dolar Australia sendiri ya, sebenarnya apabila kita coba flashback mengenai statement RBA yang mengatakan nilai tukar mata uang Aussie dollar masih tinggi, ya jika dilihat sesuai dengan standar historik. Ya, yang pada saat itu ya, nilai tukar Australia masih di atas 0,97 terhadap dolar. Nah, kini nampaknya nilai tukar Australia sudah berjalan dengan ekspektasi RBA ya, yang ingin melemahkan mata uangnya guna membantu sektor perumahan di Australia karena beralihnya dari sektor pertambangan. Nah, terbaca pada grafik ya daily trend masih bearish ya. Hal ini masih mendominasi ya masalah bearish di Aussie dollar. Nah, di bulan September ini Aussie mendekati kembali ya kisaran terendah di 2014 yaitu di 0.8658. Itu ada di tanggal Januari ya 24 Januari 2014. Nah, pelemahan Aussie yang cukup dalam ini disebabkan karena tidak adanya berita atau data fundamental yang cukup kuat untuk mengangkat Aussie ya, terutama setelah dia menembus level 0.95. Jadi secara sentimen Aussie dollar itu masih bearish ya. Oke, untuk di dolar indeks ya, kekuatan dolar juga nampaknya memang ya sampai saat ini itu masih mendominasi pasar mata uang, terutama dengan dukungan kebijakan The Fed yang melakukan pengurangan QE, kemudian adanya tanda-tanda kenaikan suku bunga di tahun depan, itu membuat dolar begitu perkasa. Nah, jika data perekonomian Amerika terus membaik, ya, seperti lapangan pekerjaan yang bertambah, kemudian tingkat pengangguran yang terus menurun ya, stabil turun, diikuti dengan inflasi yang stabil, ya bukan tidak mungkin The Fed akan menaikkan suku bunga secepatnya pada tahun depan. Namun perlu diingat sejumlah indikator teknikal ya di sini memberikan sinyal bahwa rally dolar itu terlampau cepat sehingga menyebabkan nilai dolar kini memasuki fase overbought ya, dan hal ini tentunya rentan terhadap faktor koreksi terutama apabila data yang nanti dirilis selanjutnya mengalami penurunan ya. Tercatat bahwa dolar sendiri sampai saat ini ya, telah rilis hingga 1,8% ya terhadap 16 mitranya yang paling aktif di dunia. Oke, itu untuk di dolar indeks. Kemudian kita lihat di Swiss ya, Swiss franc ya, terbaca sejak bulan Juli 2011 ya, ketika pada saat itu investor melepas mata uang euro ya akibat krisis keuangan di zona Eropa. Nah, mata uang Swiss franc ini diburu oleh para investor sebagai pengalihan aset safe haven. Nah, hal tersebut menyebabkan mata uang Swiss franc menembus rekor tertinggi ya, sekaligus mengancam terjadinya deflasi ya. Nah, guna menyingkapi hal tersebut ya, Swiss National Bank itu terbuka untuk mengambil langkah suku bunga negatif
sebagai kebijakan moneter yang berguna untuk mempertahankan batasan minimum terhadap nilai tukar Euro Swiss. Nah, perlu diketahui bahwa Swiss National Bank pada tahun 2012 itu menyentuhkan ratusan miliar franc ke pasar valuta asing ya, karena adanya krisis zona Eropa ya yang mulai memburuk. Ya. Nah, secara teknikal pergerakan mata uang dolar Swiss ya secara tren jangka panjang juga masih bullish ya, ditunjukkan dengan penembusan ke atas level resisten terdekat di 0.9530. Nah, untuk membawa harga menguji ke level 0.9565 ya, yang merupakan high history 14 Maret 2014. Nah, namun begitu waspada terhadap bentukan candle apabila muncul pola reversal seperti hanging man atau hammer ya, doji ya. Kemudian RSI yang sudah memasuki level overbought ya, serta MACD yang bergerak cukup datar ya, hal itu dapat membawa dolar Swiss mengalami koreksi ya. Nah, terlihat support terdekat di kisaran 9487 ya. Penembusan ke bawah level tersebut ya, atau minimal closing harga 1 jam di bawah level tersebut dapat membuka peluang harga untuk meneruskan koreksi ya ke area 0.9458. Kemudian level support selanjutnya ada di 9430. Itu untuk di dolar Swiss. Sekarang kita masuk ke Euro USD ya. Melambatnya inflasi di kawasan zona Eropa telah meningkatkan kemungkinan untuk stimulus ekstra ya dari ECB ya, untuk menghindari yang namanya deflasi. Ya, jatuhnya nilai tukar euro juga disebabkan oleh langkah Presiden ECB ya, Mario Draghi, yang membengkakkan neraca keuangan bank sentral ya, serta menurunkan biaya pinjaman. Nah, para pejabat juga akan bertemu pada tanggal 2 Oktober. Nah, apabila kita lihat secara teknikal di time frame 4 jam, pergerakan euro dolar itu masih dalam channel bearish. Ya, dengan support 1.2570. Ya. Kemudian resisten di kisaran 1.2700. Nah, terlihat meskipun rebound, kenaikan nampaknya terbatas di resisten tersebut ya, kecuali jika terjadi penembusan kemudian ada closing candle di atas level resisten tersebut, maka harga selanjutnya adalah 1.2782. Ya, itu untuk di euro. Oke, kemudian kita masuk ke pound sterling dolar. Ya. Pound sterling melemah kemarin ya setelah data laporan yang menunjukkan defisit neraca Inggris itu memburuk di kuartal kedua. Ya, namun data ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi Inggris direvisi naik ya, yaitu laju pertumbuhan ekonomi Inggris bertambah cepat, lebih dari estimasi pada kuartal kedua, itu memperpanjang pemulihan dari resesi ya. Nah, ada rumor di pasar bahwa hal tersebut memunculkan kembali spekulasi di kalangan investor bahwa BOE itu akan mengetatkan yang namanya kebijakan ya, kebijakan dari BOE. Nah, apabila kita lihat secara teknikal ya, pergerakan pound dolar pada time frame 4 jam terlihat masih bergerak di bawah simple moving average 200 ya, yang menunjukkan ya tren itu masih bearish ya. Namun RSI yang telah memasuki level oversold ya, ditambah dengan adanya bullish divergence ya, ada kemungkinan dapat membawa harga reversal ya. Namun saya melihat sebenarnya tren masih bearish. Maka dari itu saya melihat ada dua skenario ya. Yang pertama adalah dengan melakukan penempatan posisi buy ya. Kemudian stop loss di bawah 1.6165 ya, dengan target kisaran 1.6300 sampai 1.6344 ya, atau kita juga bisa menunggu ya harga memasuki sell area, mengingat tren masih bearish. Oleh karena itu rekomendasi penempatan sell limit di area 1.6345 hingga 1.6386.
ya, dengan stop loss di atas 1.6440 ya sebagai level manajemen risikonya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan target profit ya di kisaran level 1.6165 hingga 1.6250. Ya, itu yang saya lihat secara teknikal di pound sterling. Oke, selanjutnya di dolar yen ya. Yen terus mengalami pelemahan ya terhadap dolar ya pada pergerakan hari sebelumnya tanggal 29 ya kemarin pergerakan nampaknya sideways kemudian membentuk box ya di area 109.23 hingga 109.50. Nah, pada pembukaan sesi Eropa kemarin terjadi breakout upper box dan membuat new high di 109.84 ya. Kemudian pada sesi Amerika terkoreksi ya akibat data Amerika yang kurang baik. Nah, secara overall tren dolar yen sebenarnya masih bullish ya. Namun waspada terhadap fundamental yang kurang mendukung rally dari dolar yen itu sendiri ya dapat membawa koreksi cukup dalam ya mengingat rally yang terjadi sejak bulan Agustus 2014 hingga kini belum signifikan terlihat. Ya, itu untuk di dolar yen. Sekarang kita masuk ke komoditi. Ya. Terlihat pada grafik harian ya, support ya cukup kuat itu terpantau di level terakhir yaitu level bottom di 90.38 ya, mendekati level psikologis 90 ya, sedangkan resisten terdekat untuk harian terlihat di level 95.20. Nah, penembusan ke atas level ini dapat membawa rebound lanjutan ya untuk menguji level resisten berikutnya ya di 98.60. Nah, namun secara overall tren ya pada minyak itu masih terlihat bearish ya karena pada saat ini harga masih bergerak stabil di bawah simple moving average 200 pada grafik harian. Nah, perlu diingat bahwa ada data crude oil inventories ya pada malam ini dengan forecast persediaan yang lebih banyak ya dari bulan sebelumnya. Nah, apabila hal ini terjadi, maka pergerakan harga minyak kemungkinan akan melanjutkan tren penurunan yang terjadi untuk kembali menguji level terendah bulan lalu di 90.38. Oke, itu untuk di oil. Oke, kita pembahasan ke emas ya sekarang. Pergerakan emas ya, jika dilihat ya terpantau sejauh ini masih terus menguji level rendah ya. Level 1180 itu merupakan support penting ya tahun lalu ya dengan pengujian sebanyak 2 kali ya. Yang tentunya ini menjadi momen yang dapat kita manfaatkan. Ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pemasangan buy limit ya di dekat area support tersebut. Kemudian tempatkan stop loss di bawah level 1180. Ya, atau yang kedua, jika terjadi penembusan 1180, maka sell adalah rekomendasi terbaik yang dapat kita manfaatkan dengan target setidaknya melakukan pengujian ke area level 1150 ya, atau bahkan apabila tren masih berlanjut ya, sebagai target jangka panjangnya adalah 1023.50 merupakan level dari target Fibonacci retracement ya di 161.8%. Itu untuk di emas. Oke, sekarang kita pembahasan ke indeks Nikkei. Untuk di Nikkei performa dapat dikatakan cukup baik ya, terutama memasuki pertengahan tahun ini ya. Dengan pergerakan stabil di atas 13.800 ya akhirnya Nikkei rally kembali ya mendekati level tertinggi di tahun ini yaitu 16.395. Ya, jika kita lihat pada time frame 1 jam support terdekat ada di level 16.100 ya. Kemudian resisten ada di 16.225 ya. Nah, sedangkan kunci resisten yang menjadi gerbang sebagai rally lanjutan adalah 16.360 ya. Nah, selama harga bergerak di bawah level ini ya, nampaknya rally yang terjadi kemungkinan terhalang oleh aksi
profit taking yang berulang kali terjadi. Ya, seperti terlihat di grafik, setiap dia menyentuh level 16.360, ya, mendekati level tersebut terjadi koreksi. Ya. Kemudian kedua kalinya terjadi koreksi juga. Ya. Nah, untuk tadinya secara jangka pendek, ya, kita harus melihat 16.100 sebagai support terdekat. Apabila terjadi closingan di bawah level tersebut, apalagi diikuti dengan penembusan level trendline, ya, dapat membawa pengujian ke level support psikologis di 16.000, yaitu untuk di Nikkei. Oke. Sekarang kita lihat ke Hang Seng. Ya. Berita terakhir mengenai kerusuhan, ya, di Hong Kong itu memicu performa Hang Seng kembali memasuki zona negatif, ya, di mana para demonstran itu kembali memblokade, ya, jalan-jalan di Hong Kong dan meluas hingga kawasan Admiralty, kemudian Causeway Bay, kemudian Mongkok di Kowloon. Nah, kerusuhan tersebut membuat indeks Hang Seng berakhir dengan terpuruk, ya, hingga 1,28% ke level rendah dalam 3 bulan terakhir. Nah, pada grafik harian, ya, penurunan tajam jelas terlihat, ya. Kini level support terdekat ada di 22.745. Nah, penembusan ke bawah level ini akan memicu bearish lanjutan untuk menguji low di bulan April, yaitu 22.275. Namun market saat ini libur, ya. Jadi kemungkinan apabila nanti open, itu kemungkinan bisa terjadi yang namanya open gap. Oke. Baik, itu sekian pembahasan dari saya, Bu. Mungkin ada tambahan, ya. Sebelumnya saya mau bahas juga tentang important data today, ya, untuk hari ini. Ada data dari China, ya, yang sudah keluar, kemudian Aussie juga tadi dari retail sales. Nah, untuk nanti sore jam 15.30 itu ada data dari Consulting, di mana manufacturing PMI diforecastkan lebih bagus, ya. Kemudian ada juga jam malam 19.15 dari Amerika, ADP Non-Farm Employment Change, ya, di mana dirilisnya juga lebih baik, ya, di atas bulan sebelumnya, ya, untuk forecastnya. Kemudian jam 9 malam ada ISM Manufacturing PMI, ya. Dirilis turun, ya, dari 59 dengan forecastnya 58.6. Baik, itu sekian pembahasan dari saya, Bu. Ya, oke. Untuk di minggu ini sangat terlihat, ya, sentimennya masih penguatan untuk di indeks dolar yang terjadi. Jadi mungkin untuk di akhir pekan ini juga nanti ada dirilis juga Jumat minggu pertama, ya, selalu ada data non-farm payroll yang ditunggu oleh investor. Ya, sepertinya tidak ada tambahan. Saya akan coba merangkum. Ya, kalau kita perhatikan untuk di market Aussie, dari data fundamental dari negara Australia sendiri ataupun untuk masalah fundamental dari China, ini juga masih akan memberikan tekanan, terutama untuk performa di mata uang Australia itu sendiri, ya. Kemudian untuk pelemahan dari euro, ini juga telah dirilis juga dengan penurunan data inflasi. Ini juga membuat ekspektasi untuk stimulus yang akan dilakukan oleh ECB ini semakin meningkat dan menghasilkan untuk performa dari euro ini juga mengalami penurunan, ya. Kemudian untuk di dolar Swiss ini juga kebalikan dengan euro, ya. Ini juga ada untuk diburu untuk investor, ya, dengan adanya pelemahan dari euro itu sendiri. Kemudian setelah untuk SNB sendiri menetapkan pembatasan nilai tukar mata uang dari Swiss tersebut, ya, sekarang kalau kita perhatikan untuk dolar Swiss ini secara short term trennya ini adalah melakukan rebound alias melakukan bullish, ya, sedikit, ya, untuk secara short termnya. Kemudian untuk di Inggris, untuk masalah BOE ini juga akan berencana untuk melakukan pengetatan kebijakan dan membuat tren dari mata uang dari Inggris tetap secara tren majornya ini masih mengalami pelemahan, ya, terutama dengan penguatan dari indeks dolar yang terjadi. Ya, untuk di hari ini waspada juga jika kita perhatikan tadi untuk masalah grafik 4 jam
itu terdapat secara technically terdapat bullish divergence yang dibentuk ya. Kemudian untuk di komoditi dari segi oil ini juga yang menjadi kunci support itu adalah psikologis 90.00 ya. Kemudian oil ini masih bergeraknya masih sideways, dan bila kita katakan untuk terjadi bullish lanjutan ya, jika kita tadi perhatikan dari grafik itu adalah 95.20, itu adalah penentuan resistennya ya. Dan nanti malam jam 21.30 ini ada crude oil inventories dari Amerika yang diprediksi oleh para ekonom secara inventoriesnya ini mengalami peningkatan ya. Jika hal tersebut dirilis datanya sesuai dengan forecast, maka untuk support 90.00 ini perlu diperhatikan oleh kita ya. Kemudian dari segi emas ini masih terdapat, kalau kita perhatikan tadi secara daily ya, polanya masih akan terus berada di dalam triangle yang terjadi ya. Dengan ketentuannya ini membuat high-nya semakin ke bawah kalau kita perhatikan, dan support kuncinya ini tetap masih berada di area 1180. Nah, itu adalah penentuan apakah nanti untuk di emas ini akan melakukan rebound bullish ataukah dia akan melakukan penerusan ke bawah ya, atau bearish. Kemudian dari segi indeks saham ya, tadi jika kita perhatikan ini ada data Tankan Manufacturing dari Jepang, dirilisnya 13, dari forecast sebelumnya itu adalah 10. Dan ini menghasilkan untuk Nikkei, kalau kita melihat dari market hari ini adalah melakukan rebound ya ke atas ya. Coba untuk tes dari resisten 16.360, tapi hati-hati kalau kita perhatikan sudah 2 kali dites di area tersebut sebagai aksi taking profit yang dilakukan oleh investor. Ya, support terdekat hari ini 16.100 untuk di Nikkei ya. Untuk di Hang Seng hari ini adalah mengalami holiday, market holiday. Ya, hati-hati untuk besok ada kemungkinan terjadi open gap yang perlu diperhatikan. Untuk di Hang Seng 22.745 itu adalah sebagai support kuncinya ketika nanti market open. Ya, demikian untuk morning briefing dari ini. Semua informasi yang kami berikan ini adalah sebagai tujuan informatif dari sumber yang kita peroleh itu adalah dapat dipercaya ya. Namun hal ini tidak menjadi satu-satunya referensi untuk pengambilan keputusan. Ya, apapun nanti yang terjadi menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah tersebut. Ya, terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.